Bicara pilkada, pasti kita lekat kaitannya dengan politik identitas. Lantas, apakah politik identitas berbahaya? Dalam dinamika politik lokal, tentu kata politik identitas ramah menggaung di telinga kita. Politik identitas diasumsikan sebagai kajian politik yang fokus utamanya menyangkut identitas individu, baik dari etnis, ras, suku, hingga agama. Lalu pertanyaan yang muncul adalah, apakah penggunaan politik identitas selalu berimbas buruk bagi demokrasi? Amy Goodman dalam bukunya yakni Identity in Democracy menulis peran krusial identitas dalam demokrasi. Ia beranggapan bahwa identitas dalam demokrasi adalah wujud dari agregasi kepentingan yang merefleksikan realitas masyarakat. Dan demokrasi tidak hanya soal kepentingan yang bersifat rasional, melainkan juga soal identitas. Lebih lanjut lagi, ia menawarkan model bagaimana politik identitas dapat digunakan melalui 3 kategori yang ia sebut dengan good, ugly, and bad. Politik identitas bisa menjadi good atau beradab atau mempunyai peran positif dalam demokrasi ketika ia menyediakan nilai solidaritas dalam membangun kesadaran publik tentang kewargaan dan melawan diskriminasi kelompok dengan tanpa mempromosikan supremasi kelompok sendiri dan kebencian terhadap kelompok lain. Kedua, politik identitas bisa berbahaya atau masuk ke dalam kategori ugly jika mewakilkan nilai yang mengutamakan supremasi kelompok sendiri, mengkampanyekan diskriminasi, dan menekankan cara pandang antagonistis terhadap kelompok identitas lain, apalagi sampai melegitimasi kekerasan. Retorika-retorika politik yang menggambarkan pertarungan politik dengan merujuk pada perang agama dengan menarasikan musuh dalam label-label negatif keagamaan atau rasial merupakan praktik politik identitas yang berbahaya. Kategori selanjutnya ini kategori bad, ditempatkan Goodman dalam keduanya, di mana politik identitas dalam kategori ini tidak secara aktif mempromosikan kesadaran publik yang positif, tetapi minimal atau setidaknya tidak mengancam demokrasi dengan mempromosikan wacana permusuhan dan melegitimasi kekerasan antar kelompok identitas. Satu peristiwa yang kita ingat betul bahwa pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, Lemhanas menyatakan dalam terbitan jurnalnya, konfrontasi antar dua kekuatan ekstrim politik identitas seolah meniadakan ruang moderasi atau meniadakan jalan tengah yang mengedepankan rasionalitas dan kematangan berpikir. Alhasil, dinamika demokrasi tidak lagi menyisakan ruang dialogis yang memadai. Sebaliknya, justru timbul ketegangan, kebencian, dan sikap saling curiga yang kian menguat di tengah masyarakat. Realitas politik seperti itu merupakan peringatan keras akan kian memudarnya fondasi persatuan dan kesatuan bangsa. Tentu kita berharap agar penyelenggaraan Pilkada 2024 nanti tidak lagi diperburuk dengan adanya politik identitas yang negatif. Mari kita semakin dewasa dan bijaksana dalam menentukan kandidat pilihan demi memajukan persatuan dan kesatuan Indonesia. Melihat dari masa lalu dan mengambil pelajarannya, kita bisa menemukan harapan masa depan yang lebih cerah bagi demokrasi Indonesia. Salam kemenangan.